Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perubahan, salam Indonesia semakin berkeadilan. Oke pemirsa dimanapun berada, Anies Baswedan menang satu putaran insya Allah. Semoga bisa diamini oleh seluruh masyarakat Indonesia. Warga Indonesia hari ini sedang berikhtiar ya untuk memberikan sumbangsih suara kepada Anies Baswedan agar bisa menang satu putaran. Nah, ini kemudian menjadi data yang sangat menakutkan bagi partai PDI Perjuangan dan koalisinya ya. Partai pengusung Ganjar Pranowo sebagai petugas partai ya untuk jadi capres tentunya di 2024 dan akan bersaing ketat tentunya bersama kalau nggak Prabowo Subianto yang pasti akan bersaing dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Pemirsa dimanapun berada, hari ini sedang viral-viralnya rahasia di balik pertemuan AHY ya, Ketua Umum Partai Demokrat bersama Puan Maharani mewakili Partai PDI Perjuangan. Kemudian apa komentar Nasdem? Ya, Nasdem benar-benar sudah sangat dewasa dalam menyikapi silaturahmi antara AHY dengan Puan Maharani. Nasdem mengatakan, ya, asal tidak dalam rangka membubarkan koalisi perubahan, sah-sah saja melakukan silaturahim politik gitu. Nah, ini bentuk kedewasaan partai utama ya, pengusung Anies Baswedan dalam menyikapi pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani. Pemirsa, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basori ya menyambut baik ya rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani. Dia menilai pertemuan itu sebagai hal yang wajar sepanjang tidak ada upaya untuk membubarkan koalisi perubahan untuk persatuan. Taufik menilai rencana pertemuan AHY dengan Puan Maharani merupakan bagian dari komunikasi politik antar partai menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024 yang akan datang. Komunikasi politik antar partai pemirsa ya yang terjalin saat ini masih dalam kondisi sangat bagus menurut Taufik ya. Kenapa? Karena Taufik menilai bahwa komunikasi antar Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan sebagai bagian dari perjalanan politik yang dinamis gitu. Menurut Taufik ya, hal itu wajar-wajar saja sepanjang pertemuan-pertemuan bukan dalam rangka untuk menjegal atau membubarkan ya koalisi perubahan. Karena koalisi perubahan ini sudah sangat solid. Siapapun yang mengundang salah satu yang tiga ya dari partai koalisi perubahan ini tidak ada pengaruhnya ya karena sudah sangat solid dan sudah direstui oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi persatuan yang dibangun dalam koalisi perubahan ini ya, ini sangat susah untuk diotak-atik gitu. Meskipun memang ada partai dan orang-orang yang mungkin berkepentingan dalam Pilpres 2024 menggoda ya, merayu. Tapi semua itu tidak akan bisa mematahkan ya atau menggoyah sedikit pun tidak bisa untuk menggoyah pendirian tiga partai koalisi untuk perubahan ini gitu. Nah, Taufik juga menyinggung soal komitmen partainya bersama Partai Demokrat ya pemirsa dan Partai Keadilan Sejahtera PKS ya. Nah, oleh karena itu ya pemirsa, dia yakin rencana pertemuan AHY dan Puan tidak akan membubarkan koalisi. Itu poin pentingnya.
Dan tentunya Demokrat dan PKS pun tidak akan kemudian salah langkah atau gegabah ya untuk keluar dari kesepakatan bersama. Karena komitmen itu satu hal yang harus benar-benar bisa ditepati. Apapun badai, rintangan, rayuan, godaan dari luar yang ingin mengubah strategi politik dan kesepakatan bersama pada tubuh koalisi perubahan ini, pemirsa. Ya. Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS ya, sebelumnya telah sama-sama berkomitmen bergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Nah, ketiganya juga telah berkomitmen untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres koalisi perubahan untuk persatuan. Pemirsa, sebelumnya Puan Maharani menyebut nama AHY masuk dalam radar partainya sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden. Putra Presiden Indonesia ke-6 itu dinilai berpotensi untuk menjadi pendamping dari PDIP. Tapi masyarakat menilai ini sebuah mimpi yang buruk bagi PDI. Kenapa? Karena si malakama, pemirsa, kalau enggak mengatakan seperti itu yang saya sampaikan tadi, ini gonjang-ganjing kekalahan Ganjar ini semakin mengemuka. Bahwa Ganjar kalau enggak bisa mengotak-atik kekuatan koalisi perubahan untuk keadilan ini ya. Ini Ganjar dibilang banyak orang akan kalah dalam satu putaran gitu. Tapi kalau kemudian rayuan Puan Maharani kalau sukses ya bisa menggeser AHY dari koalisi perubahan, ini rasa-rasanya koalisi perubahan akan rapuh dan kemudian diharapkan gitu AHY ini dapat mendongkrak secara nyata, secara real daripada pencapresan Ganjar Pranowo. Tapi sekali lagi itu hanya hayalan yang tidak berdasar. Karena masyarakat meskipun AHY tidak dicawapreskan ya, tidak dijadikan cawapres misalnya ya dalam koalisi perubahan ya, ini tidak akan berdampak sama sekali terhadap kemenangan Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024 gitu. Karena ini masyarakat udah banyak banget nih yang aku yakin bahwa Anies Baswedan insya Allah menang satu putaran. Nah ini yang bikin PDIP dan partai pengusung lainnya gitu sulit untuk memejamkan mata di malam hari ya, karena kepikiran waduh saya udah salah langkah nih gabung sama PDI misalnya kan. Misalnya seperti itu, aduh saya ini kesalahan fatal mendukung Ganjar. Yang ternyata hari ini Ganjar tidak bisa tidak bisa membuat dirinya melambung tinggi di atas Prabowo maupun lebih-lebih di atas Anies ya. Anies ini sudah terlanjur dicintai oleh masyarakat Indonesia. Selalu disebut-sebut dulu sebagai gubernur Indonesia ya. Karena pengaruhnya begitu kuat, prestasinya begitu hebat di Jakarta gitu. Sehingga ini bukan otak gubernur lagi pada saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, tetapi ini otaknya otak presiden, otak internasional gitu. Sehingga masyarakat lebih hobi, lebih suka, lebih bahagia menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur Indonesia. Dari sebutan saja Ganjar nih udah kalah telak. Masyarakat udah keburu ngasih label gubernur Indonesia kepada Bapak Anies Baswedan. Jadi Ganjar ini udah nggak kebagian gitu di hati masyarakat gitu. Tetapi nggak apa-apa pemirsa. Dan pemirsa ya, Wakil Sekjen bidang internal ya DPP Partai PDI Perjuangan Utut Adianto
juga mengatakan bahwa saat ini partainya tinggal menunggu kesiapan dari Puan Maharani dan AHY untuk melakukan pertemuan. Nah, AHY sebenarnya udah siap dari awal, udah siap terus gitu untuk melayani masyarakat ya. Karena meskipun Puan Maharani ini sebagai petinggi partai juga sebagai menteri, jangan lupa Puan Maharani ini juga masyarakat Indonesia yang harus taat hukum, harus taat aturan gitu. Harus bisa menghormati masyarakat lainnya. Jadi AHY ini mau bertemu dengan siapapun selalu terbuka. Tapi sekali lagi bukan untuk merayu dia. Kalau ada rayuan kepada AHY untuk meninggalkan koalisi perubahan ya, itu tidak mungkin terjadi sepanjang Anies Baswedan tetap memberikan senyuman indah untuk Indonesia, tetap memberikan motivasi terbaik untuk anak bangsa ya, tetap berjiwa sebagai pemimpin yang sayang cinta kepada rakyat tanpa tebang pilih, seperti itu ya. Nah, kata si Utut ya, kami sedang mengupayakan, kalau tanggalnya tentu menunggu kesiapan kedua belah pihak ya, antara AHY dengan Puan Maharani, itu untuk berjumpa dan berdialog. Nah, kalau dialog kebangsaan sudah pasti AHY akan sangat bahagia menyambut hal tersebut. Tetapi kalau dialognya mengarah ya pada upaya-upaya untuk menjegal Anies Baswedan, maka hal itu tentunya akan melukai hati Agus Harimurti Yudhoyono beserta seluruh kader Partai Demokrat dan lebih-lebih ya seluruh masyarakat Indonesia yang sejauh ini sudah sangat mencintai Anies Baswedan dan kecewa. Jawa Tengah kemarin juga banyak tuh yang kecewa terhadap Ganjar Pranowo. Lagi-lagi bahwa upaya demi upaya untuk baik yang diduga menjegal Anies Baswedan, juga banyak dugaan kalau nggak mampu menjegal Anies Baswedan melalui personal dia ya, dengan cara menjelek-jelekin terus setiap hari Anies Baswedan. Ada upaya plan B gitu, yaitu dengan menggoyah Partai Demokrat, mengambil alih, upaya mencuri Partai Demokrat melalui Muldoko gitu. Kemudian sekarang menggiring opini publik bahwa Anies akan dirangkul, AHY akan dirangkul oleh PDI Perjuangan. Ini kan hal-hal yang sangat receh di dunia politik yang bersih gitu kan. Tapi yang namanya politik juga begitu. Semua upaya dilakukan. Tapi yakinlah masyarakat Indonesia bahwa pilihan Anda, Anies Baswedan, insya Allah akan menang satu putaran untuk perubahan Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Oke, terima kasih pemirsa. Jumpa lagi nanti bersama saya ya. Semoga barokah. Jangan lupa tetap istiqomah mendukung Anies Baswedan menang satu putaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.